Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Menantu yang Dihina. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Aku berusaha meredam gugup. Mengerikan sekali. Aku dilempar batu berbungkus kertas. Dan ada fotoku saat berdekatan dengan Mas Biakta juga di dalamnya. Tulisan, wanita jalang, dengan huruf besar-besar. Berwarna merah di kertas itu terasa menusuk hati. Apa sebenarnya mau mereka? Kenapa mengusikku? Tanpa disebut pun aku tahu siapa pelakunya. Mbak Ros. Wes tau ora? Ono gosip panas tentang Mbak Ros di sini. Titi menelepon saat aku lagi memilih outer di lemari. Hari ini rencana mau pergi belanja ajak Mbok Sri. Gosip apa Ti? Lah kamu ini lagi nggak sekolah po? Kok ieso telepon Mbak? Hehe, aku izin sakit Mbak. Eyalah, pantes. Ini masih jam sekolah. Hanif saja kemarin baru sampai rumah jam 2. Anak yang Mbok Sri dan suami dapat setelah menikah 16 tahun itu sekolah di salah satu MTSN di Mijen ini. Dia pergi naik sepeda. Sepeda bawaannya dari rumah lama. Nanti aku harus ingat belikan sepeda baru untuknya. Kemarin lihat sebagian tulang sepedanya sudah karatan. Iku lomba. Gosip Mbak Ros kabur sama cowok. Gosip peruame. Mbak, mak sebelah tuh sampai nggak ada capeknya nyebarin ke semua orang. Sedesak kita sampai Trimulyo kayak ke semua pada tahu. Apa iya? Iyo, Mbak Ros. Di mana Mak Tarseh ada disitulah dia nyeritain menantunya selingkuh. Titi penuh semangat bilang wanita itu punya banyak foto kebersamaanku dengan Mas Biakta di handphone Mbak Nana. Yalah, siapa lagi pelaku pelemparan kemarin kalau bukan orang suruhan atau malah satu dari keluarga barbar itu. Nama Mbak Ros jadi rusak. Dibilang macam-macam gitulah. Sampai bisa dapet rumah bagus dari hasil jual badan. Bela diri dong Mbak. Itu nggak bener kan? Aku tersenyum samar. Mematut baju yang barusan ku kenakan. Ponselku taruh di meja dengan suara di speaker. Jadi aku bisa ngobrol sambil siap-siap. Biarin aja lah Ti. Nggak guna juga jelaskan sama orang yang ngerasa benar. Nggak bakal dipercaya. Duh. Kalau gitu orang kirain beneran nanti. Mbak Ros. Padahal aku tahu Mbak Ros nggak mungkin gitu. Kalau kamu percaya Mbak. Alhamdulillah. Iya. Tapi aku mau nanya boleh kan Mbak? Itu. Beneran Mbak dibeliin rumah di Mijen sama si ganteng. Rumah bagus di kompleks perumahan yang harganya di atas 300-an juta gitu katanya. Aku penasaran Mbak. Aku tertawa geli. Ti. Istighfar, kamu kayaknya ketular jadi tukang gosip deh. Candaku pada bocah SMA itu. Ya, Mbak, aku kan ikut penasaran. Kalau ya buat aku sih gak apa. Mbak Ros, kan dapet yang lebih baik. Lebih ganteng, lebih gagah. Ngebayangin dipeluk orang kayak Mas berjambang itu nyaman deh Mbak. Hei, astagfirullah. Ti, ingat masih kecil. Masih sekolah. Entar ku bilangin mamamu loh. Hehe canda kok Mbak Ros. Tapi beneran gak, Mbak? Yah, dia masih penasaran. Udah dulu ya Ti. Mbak mau keluar. Ya, aku bisa meriang saking penasarannya Mbak. Aku menggeleng kepala tetap mengakhiri panggilan setelah ucap salam. Ada-ada saja. Selain sepeda, tadi aku dan Embok beli kulkas. Mesin cuci, kompor gas, dispenser, beberapa panci, wajan, sampai perkakas kecil-kecil tapi penting di dapur. Belanjanya cuma di satu toko. Barang-barang itu nanti akan diantar gratis ke rumah sebagai bagian pelayanan mereka. Kenapa belanja sebanyak itu? Ya, karena memang rumah baruku masih kosong.
Kemarin sementara pakai gas, kompor dan beberapa alat dapur milik Mas Byakta, yang katanya di kantor barang itu nggak terpakai. Baru terasa gini namanya hidup baru. Mulai beli isi rumah dari nol. TV yang belum. Biar belakangan aja ya Mbok. Nunggu Ros sudah kerja. Ujarku setelah beberapa lama kami sampai di rumah. Barang-barang juga tak lama datang tadi. Semua sudah beres tersimpan di tempatnya oleh Mbok dibantu Akil. Aku cuma lihat karena belum berani angkat-angkat. Iyo Mbak Ros. Mbok kebetulan juga ndak biasa nonton TV. Mata mudah perih. Di situ tadi surat yang dikasih Mas Akil. Mbok menunjuk meja. Iya Mbok. Ku ambil surat beramplop coklat. Tanpa pengirim itu. Katanya ada yang menitipkan tadi di pos depan. Untukku. Duduk di tepi kasur. Perlahan amplop itu kubuka. Sudah tertebak ini hanya kertas tipis. Ternyata isinya surat. Tulisan tangan yang cukup rapi. Kalimatnya langsung dimulai tanpa salam. Untuk Rosita. Langsung saja. Hubungan kita tidak akan bisa seperti dulu. Aku sudah tidak menganggapmu sebagai istri. Lewat surat ini aku, Lasmana Nagito mengucapkan talak atasmu Rosita. Kita bercerai mulai detik kamu membacanya. Kamu bukanlah istriku lagi. Surat ini sebagai bukti masih ada sisi kemanusiaanku menganggapmu. Menalakmu baik-baik seperti yang Arif mau. Lanjutkan gugatanmu. Aku tidak akan menghalangi. Dari orang yang sudah menganggapmu orang lain. Lasmana Nagito. Gemuruh perasaanku sulit terpindai artinya. Jariku sedikit gemetar melipat kertas itu. Mengembalikan lagi ke dalam amplop. Mas Arif kalau kesini mungkin perlu membacanya. Sangat pecundang. Beraninya menalak istri cuma lewat surat. Dasar. Ya, kita sudah selesai. Gugatanku juga sedang menunggu prosesnya. Kutengadahkan kepala ke atas. Melawan air mata yang hampir jatuh. Jangan nangis. Ros, kamu sudah keluar dari mimpi buruk selama setahun itu. Kamu harus berani mulai menata hidupmu lagi. Seperti dulu. Olahraga, merawat diri, dan tak lupa tersenyum. 3 hal itu kulakukan rutin selama 4 bulan ini. Sekarang seperti sudah jadi kebiasaan yang tidak boleh terlupakan. Alhasil, aku merasa menjadi sosok Ros baru, yang lebih semangat dan lebih ceria. Dari mendapatkan surat Mas Gito hari itu, aku benar-benar niat bangkit. Nekat buka usaha warung makan untuk mengalihkan kesibukan pikiran. Warung makan Una. Itu sudah jalan hampir 4 bulan ini, dengan resep dari aku, sedangkan yang mengerjakan 3 orang pemuda anak dari mantan tetanggaku, yang juga tetangga Mbok Sri. Mereka sengaja kuambil, demi perbaiki perlahan nama baik ibu. Orang wajib tahu aku anak Ayuni yang dulu pernah dibuli, dan dihina habis-habisan. Setelah resmi cerai, bisa dibilang aku jadi janda muda yang sedang mekar-mekarnya. Aku perawatan sebenarnya untuk kesenangan hati sendiri, tapi rupanya juga berefek pada yang melihat. Meski berpakaian longgar dan tertutup, aku tetap berteman dengan cukup banyak laki-laki. Teman dalam arti akrab berbagi kata dan sapa, bukan akrab secara fisik. Nah, dari beberapa teman kantor Mas Byakta itu ada yang coba mendekatiku, bahkan berani secara langsung bilang suka, dan melamar. Tapi dengan santun aku menolak halus. Mereka hanya kuanggap teman biasa. Ada hal lain yang menggelitik hati. Keinginanku kalau ditakdirkan bersuami lagi, haruslah jauh lebih baik dari dulu. Lebih baik dalam sikap dan kemampuan materinya. Assalamualaikum, Mbak Manis. Mau kemana pagi-pagi? Dari mobilnya Mas Byakta membuka kaca, menyapaku. Waalaikumsalam. Iseng, olahraga. Mas ganteng mau kemana? Tanyaku menggodanya balik. Pagi ini baru terang. Aku sudah duduk di sadel sepeda. Baru bersiap akan mutar di sekitar kompleks. Mau ke Genuk. Bos katanya jatuh di kamar mandi. Jatuh? Tapi bapak nggak apa-apa kan? Aku langsung turun dari sepeda.
mendorongnya mendekati mobil Mas Byakta. Kayaknya nggak apa. Aku belum banyak tahu juga. Ya Mas. Semoga Pak Basri baik-baik saja. Hati-hati di jalan. Cuma titip doa nih, kenapa nggak langsung ikut jenguk? Kukira dia langsung jalan. Ternyata malah menyuruhku masuk. Ayo masuk Ros. Katanya kamu mau belajar banyak dari Bapak gimana bisa sukses jadi bos. Loh, sekarang? Tapi aku gini. Aku memang sudah mandi sebelum subuh tadi. Tapi pakaianku sekarang training olahraga. Udah gitu aja nggak apa. Oh kemas sebentar. Taruh sepeda dulu. Aku balik cepat ke rumah mendorong sepeda. Sempatkan masuk ambil jaket, tas selempang dan handphone. Tak apa ikut pergi sekalian lihat keadaan Pak Basri. Embok aku kegenuk sama Mas Byakta. Ucapku sedikit nyaring biar didengar dari belakang. Langsung kuucap salam sambil setengah lari keluar. Biar aja Mbok Sri terdengar kaget aku pergi mendadak gini. Yok Mas. Mas Byakta bunyikan klakson sekali pada Mbok Sri yang keluar dengan raut melongo heran. Dah Mbok. Aku melambai tangan sambil tertawa lebar. Mbok bingung tuh. Ngapain pikirnya kita kegenuk pagi-pagi? Wanita yang kuanggap ibu sendiri itu ku perhatikan dari spion. Tapi Mbok percaya kalau aku yang bawa kamu. Kalau sama Akil nggak bakal diizinkan. Aku tersenyum lebar. Habisnya Mbok kaget Mas Akil tiba-tiba minta aku jadi istri waktu itu. Izinnya sama Mbok Sri pakai bawa bunga mawar segala. Lucu banget ingat reaksi Mbok Sri. Persis tadi wajahnya. Akil buru-buru karena dahuluin Damar. Dia panas Damar tiap hari bilang kamu manis. Sedikit-sedikit ngomong pasti nyerempet bahas kamu. Haha, ada-ada aja mereka ya Mas. Mas Arif aja sampai ketawa kencang waktu aku ceritain di telpon. Tanpa sadar tawaku benar-benar lepas. Ada satu lagi yang lucu. Si Raffi, pemuda Sunda yang lugu, adik pemilik rumah nomor 11, juga pernah kirim surat cinta. Sengaja ku kasih ke Mas Byakta biar baca dan balas. Gak tahu dia balas apa sampai lelaki putih itu gak pernah ganggu lagi. Tiap bertemu paling cuma lempar senyum dan ngangguk sopan. Akil dan Damar itu baik. Kepercayaan bos juga loros. Mereka pada rajin kerja. Terus gaulnya gak macam-macam. Kenapa gak kamu terima aja salah satu? Ih, apaan sih Mas? Semua buat aku tuh teman. Gak kepikiran jadiin suami. Sahutku enteng. Oh, semua teman. Iya, punya teman banyak jadi banyak yang bantu. Buktinya sekarang aku aman banget di lingkungan Suka Asri. Alhamdulillah banyak yang jaga. Gak was-was ada yang neror lagi. Semua teman ya? Termasuk aku. Iyalah Mas. Masa aku anggap Mas Byakta musuh? Oh ya. Siapa tadi yang bilang Bapak jatuh di kamar mandi? Apa Pak Basri dibawa ke rumah sakit? Aku jadi teringat Pak Basri. Ada rasa khawatir dengan keadaannya. Siapa yang bilang bos di rumah sakit? Mas Byakta malah balik tanya dengan raut santai saja. Alhamdulillah berarti nggak apa-apa ya? Ku hempas napas lega. Bapak baik-baik saja Ros. Aku sengaja ajak kamu ke sana biar dapat kursus dadakan. Kan kamu pernah bilang mau belajar sukses kayak Bapak. Aku membulatkan mata. Maksud Mas, ini tadi bohongan Pak Basri jatuh di kamar mandi. Ia jatuh juga. Tapi katanya nggak apa-apa. Nggak sempat terempas juga. Di kamar mandi rumah Trimulyo sana kan ada pegangan. Bekas ibu dulu pas sakit. Alhamdulillah kalau gitu. Ngebayangin jatuh di kamar mandi itu aku linu. Mas, bukan main-main lo buat orang tua bahayanya jatuh. Perhatian amat sama Bapak. Bapak cuma kecapean. Terlalu semangat dengan kebunnya yang baru. Jadi kita ini ke Trimulyo. Mas Byakta mengangguk. Iya. Tapi kalau Pak Basri lagi kurang sehat mending aku jangan ganggu dulu deh Mas. Kan masih ada waktu lain. Nunggu sehat aja. Aku sebenarnya sedikit khawatir nanti ketemu keluarga itu. Mereka kan sering ke rumah Pak Basri.
Karena sayur yang lolos sortir dibeli Pak Basri untuk dimasukkan ke minimarket dan mall. Ada bangunan gudang penyimpanan hasil panen di halaman rumah juragan itu. Bapak yang minta bawa kamu. Aku cuma nuruti perintah bos, kata Mas Biakta memutus lamunanku. Oh ya? Kenapa? Bos itu pas dengar kamu buka warung makan waktu itu mulai banyak tanya-tanya. Nah, kemarin aku keceplosan bilang, kalau Bapak ada waktu Ros mau wawancara eksklusif. Katanya mau belajar jadi pengusaha sukses sama Bapak, ku candai gitu. Oh ya, terus? Ya tadi habis jatuh minta aku ajak kamu segera ke sana. Katanya Bapak libur setengah hari ini. Kesempatan besar kan? Ya Allah, benarkah begitu Mas? Mataku langsung berkaca-kaca. Pak Basri baik banget. Aku mengusap telapak tangan senang. Sayangnya aku lupa bawa buku sama pulpen. Mas, nanti pasti bakal catat banyak yang penting. Di rumah mau setumpuk buku juga ada, jangan khawatir. Hehe, oke Mas. Pada Mas Biakta ini aku nyaman. Sudah kayak sama Mas Arif aja. Selain enak sebagai teman, dia juga ngomong kayak kakak sendiri. Sesampai kami di sana aku baru tahu rumah Pak Basri yang ini tampak luas dan megah. Luas tanah untuk rumah dan gudang itu mungkin sehektar. Kami masuk halaman. Ternyata sedang banyak orang. Begitu turun kami disambut sapaan ramah juga banyak kalimat bisik-bisik. Itu Mas Bisma anak lanangnya juragan bukan? Iyo, iku Mas Bisma. Jarang banget kesini. Jarang kelihatan. Hampir aja ndak kenal juga aku. Ujar yang lain. Sama siapa? Ayu nemen cahne. Imut-imut. Calon mantu juragan mungkin. Aku saling berbalas senyum dengan Mas Biakta dengar bisik-bisik itu. Mas Biakta menyapa mereka ramah. Aku juga mengedar pandang dan menebar senyum. Sampai terhenti pada tiga wajah yang tak asing. Wajah kaku dan tegang itu milik mantan mertua dan mantan kakak ipar. Wah, kok muka mereka pucat sia? Jangan-jangan baru tahu Mas Biakta ini anak Pak Juragan. Kesempatan nih bikin mereka panas. Aku memasang senyum lebar. Apalagi seorang ibu di sebelah mantan mertua terdengar mengenaliku. Itu bukannya mantan mantumu Mbak Tar. Dia beralih pada Mbak Nana. Mantan istrinya Nagito ya? Nah, hampir aja aku ndak kenal. Kulit pipinya kok yo bisa kling kayak kaca gitu yo. Assalamualaikum Mak. Pak, Mbak Nana. Kebetulan kita ketemu di sini. Senyumku pamerkan. Rasanya puas menyapa mereka tanpa beban. Tambah lagi muka mantan mak mertua jadi berlipat-lipat kusutnya. Seperti mau menyahut salah dan tak menyahut tidak enak dengan Mas Biakta. Waalaikumsalam. Jawab ketiganya datar. Waalaikumsalam. Iki Mbak Rosita beneran toh? Ya Allah Gusti, makin ayu. Wanita agak muda dari mantan mak mertua itu yang antusias. Memegang lenganku. Memandangiku dengan sorot kagum berlebihan. Ayo kita temui Bapak. Mas Biakta mengajak. Aku pun pamit dengan wajah tetap super ramah pada semuanya. Oh, dua anak Bapak ini sudah datang rupanya. Sapaan dari suara berat khas Pak Basri itu mengalihkan perhatian kami semua. Terdengar beberapa suara langsung menyapa beliau. Aku dan Mas Biakta sama-sama mendekat. Bergantian menyalim tangan Pak Basri. Alhamdulillah Bapak sehat. Ucapku lega. Bersyukur lihat keadaannya yang sehat walafiat. Tidak tampak seperti habis jatuh. Alhamdulillah. Bapak masih bisa bertemu kalian berdua bersama-sama begini. Ayo kita ke rumah. Bapak dan semua sudah nunggu dari tadi. Nunggu mau ngapain, Pak? Mas Biakta juga tampaknya penasaran sama sepertiku, apalagi ada suara pengumuman. Berasal dari lelaki gembul yang memegang mic di sana. Meminta warga yang ada di halaman ini untuk ikut masuk. Katanya ada syukuran kecil-kecilan. Syukuran penting bagi Pak Basri. Mas beneran gak tahu ada syukuran? Tanyaku yang jalan di sebelah Mas Biakta. Belum tahu. Bapak gak bilang. Pakaianku gini loh Mas. Aku menatap baju.
jaket dan celana rok yang kupakai. Udah nggak apa. Aku juga seadanya. Paling cuma minta doa. Kami masuk di ruangan yang luasnya seperti lapangan. Baru pertama ini aku tahu rumah besar Pak Basri di Trimulyo. Kalau rumah pekerja di Terboyo itu masih biasa seperti rumah warga umumnya. Nak Ros dan Bisma duduk sini. Pak Basri memintaku dan Mas Biakta duduk sederet dengan beliau di depan. Lantai beralas karpet lembut, tapi duduk di kursi. Ruangan ini sudah diatur seperti akan ada acara saja. Sofa panjang menghadap puluhan kursi yang diduduki para warga yang datang. Di sana, di kursi ujung, tampak mantan mertua dan ipar kasakusuk baru duduk. Bibir Manyun bergerak-gerak. Sepertinya terpaksa ikut bergabung. Aku tetap memasang senyum. Padahal hati ini gugup dan bingung. Ada apa sebenarnya ya? Mas Biakta juga diam saja di sebelahku. Hanya sesekali bicara bisik-bisik dengan lelaki berbatik yang mendekatinya. Entah mereka bicara apa. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara saya sekalian sudah sudi hadir di sini. Maafkan undangan saya mendadak ya. Walau begitu insya Allah sudah saya siapkan hidangan buat kita sarapan bersama. Nggih. Dengan bahasa Jawa yang sangat sopan Pak Basri sendiri membuka acara. Sebelum kita sarapan bersama, saya mau memberitahu kabar gembira sekaligus meminta doa baik Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Kalau Pak Basri menoleh padaku, tersenyum hangat. Nak Rosita ini saya lamar. Ha! Semua kaget termasuk aku. Masa? Pak Basri mengundang orang-orang untuk melamarku? Suara Pak Basri yang terjeda menimbulkan gemuruh bisik-bisik. Di sana mantan mertua dan Mbak Nana tampak tersenyum tipis. Ya saya memang sudah lama mau melamar Nak Rosita. Pak. Aku berniat memutuskan ucapan Pak Basri. Tapi itu hanya keluar membentuk gumaman. Aku nggak bisa berbuat tak sopan di depan orang banyak sekarang. Pak Basri sudah sangat banyak membantuku dan ibu saat itu. Kutoleh kepala pada Mas Biakta. Dia tampak tenang saja menatap pada semua warga di depan sana. Ya Tuhan, apa pria ini ikut-ikutan menjebakku ke sini tadi? Pastilah dia tahu bapaknya mau melamarku. Oh, gimana ini? Semua tahu saya ini sendiri. Sudah tua. Dan putri saya Banin terpaksa jauh karena harus mengikuti tugas suaminya. Maka dari itu saya butuh seseorang yang bisa ikut merawat masa tua saya. Aku menelan ludah yang terasa berduri. Mbak Nana dan mantan mak mertua jelas-jelas tertawa sambil menutup mulut dengan telapak. Lalu saling berbisik-bisik. Bahagianya mereka aku dilamar duda tua. Walaupun bukan istri, menantulah yang saya harap ikut memerhatikan saya. Hehe, Nak Rosita saya lamar untuk putra saya Bisma Biakta. Putra saya yang gagah perkasa tapi malu mengakui perasaannya. Karena itu, saya mewakilinya, dan ibu bapak serta saudara semua sebagai saksi. Nggih. Nggih. Koor suara menyahut. Napasku terasa berhenti 1-2 detik. Berpikir. Jadi, lamaran itu bukan jadi istri Pak Basri. Tapi, Mas Biakta. Aku menoleh ke sebelah kanan, tempat Mas Biakta duduk. Dia turut menoleh, tersenyum sambil mengusap keringat di dahinya. Titik-titik keringat di wajahnya itu muncul dari mana? Bukannya ruangan rumah berplafon tinggi ini sangat dingin? Mereka sudah beberapa bulan ini bersama. Daripada timbul fitnah saya mau mereka segera sah saja. Bagaimana Bisma? Sekarang giliranmu bicara. Jantung ini makin tak tenang. Perut yang kosong mendadak mulas. Mas Biakta sudah kuanggap seperti Mas Arif. Perasaanku nyaman seperti adik pada kakaknya. Mas Biakta sekarang memegang mic. Suasana hening. Menunggu kalimatnya keluar. Tampak juga perubahan di wajah keluarga mantan. Kembali tegang, pucat dan mungkin tak terima. Oh ya? Artinya hati mereka bakal sakit kalau aku jadian beneran dengan Mas Biakta? Iya, ku toleh kepala pada lelaki di sebelah kanan ini. Mas Biakta, selain baik dia juga lumayan cakep. Walau aku sebenarnya suka pria berkulit pipi dan dagu yang bersih.
Tapi jambang halus itu kalau dicukur juga bisa bersisih. Mas Byakta selama ini sangat perhatian. Mapan juga. Dia lebih baiklah dari Mas Gito. Tapi perasaanku nggak seperti dengan Mas Gito dulu, yang berdebar-debar atau berdesir gitu. Saya memang sudah lama menyukai Ros. Bisa dibilang sejak kecil mungkin. Dia sifatnya baik, pandai menjaga diri, kuat. Mas Byakta memuji sambil balas memandangku. Saya tertarik dengan semua yang ada padanya. Cie! Ehem. Langsung halalin aja Mas Bisma. Entah siapa yang teriak begitu di sana. Yang pasti aku jadi mengernyit bingung. Berpikir, sejak kecil Mas Byakta sudah menyukaiku? Kapan? Kenapa? Berhubung Bapak mendahului ya saya beranikan diri sekarang. Kali ini Mas Byakta memutar badan menghadap tepat padaku. Menatapku tanpa berkedip. Napasku terasa tersendat-sendat. Dek Rosita. Ya Allah, panggilannya mendadak berubah. Aku jadi makin gugup. Jari gemetar posisikan poni kerudungku. Memastikan masih rapi. Kalau Kang Mas melamarku sekarang, disaksikan warga di sini, bersediakah Dek Rosita menerima? Mik didekatkannya ke depan mulutku. Aku melihat pada warga yang tampak antusias menyuruhku menerima. Lalu menoleh pada Pak Basri. Beliau tersenyum sangat ramah. Bapak harap kamu mau terima dan urus sapi liar Bapak itu. Enduk, dia insya Allah jinak padamu. Hehe, njih, Pak. Julukan sapi liar pada Mas Byakta membuatku tertawa. Kalimat Pak Basri dan raut wajah keluarga mantan di sana memperberat arah pilihanku dengan memilih kata. Bismillah. Kutatap lagi kata Mas Byakta. Iya, Kang Mas Bisma Byakta. Dek Rosita bersedia. Alhamdulillah. Selain suara Pak Basri dan Mas Byakta, suara-suara lain bergemuruh mensyukuri jawabanku. Aku pikir pertemuan ini segera diakhiri dengan doa. Sebab ada seorang seperti Ustaz datang dan duduk di sebelah Pak Basri. Sementara penentuan tanggal pernikahan nanti akan dibicarakan juga dengan keluargaku di Mijen. Namun ternyata, lelaki berkopiah hitam yang kukira Ustaz ternyata adalah penghulu. Anak bapak berdua. Karena kalian sering bersama dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan dosa mata. Karena itu lebih baik sah dulu secara agama. Sambil kita mempersiapkan pernikahan resmi nantinya. Betul, kan Bapak Ibu saudara-saudara? Tanya Pak Basri pada semua. Serempak menjawab betul dan setuju. Aku cukup kaget saat kemudian Pak Lek Darwin muncul bersama istri dan anaknya. Dua pengawal alias mandor kebun Pak Basri mengiring mengantarkan mereka masuk. Mohon maaf, Juragan. Mantan Pak Mertua mengangkat tangan, berdiri. Dengan segala kerendahan hati saya bicara ini demi keluarga Juragan juga. Maaf beribu maaf sebelumnya. Bukankah semua pasti sudah pernah dengar? Kalau perempuan yang jadi calon menantu Juragan itu tak lain adalah mantan menantu saya. Lalu ada masalah apa? Potong Pak Basri bernada tegas. Begini Pak Juragan, asal-usul Rosita itu sedang dipertanyakan. Apa dia benar anak kandung? Oh, cukup kalau masalah itu Pak Slamet. Cukup. Saya tidak mau orang lain jadi sok tahu kebenarannya. Pak Basri mengangkat tangan, meminta mantan bapak mertua duduk kembali dengan tetap santun. Aku menghela napas berat, mengingat mereka itu sudah menyebutku anak haram. Masa lalu Ayuni, ibunya Nak Rosita saya sangat yakin telah salah dinilai. Beliau itu teman baik saya. Selama suaminya merantau yang Bu Ayuni lakukan adalah bekerja dan bekerja. Kami semua saat itu kenal baik saat masih sebagai buruh lahan. Sepanjang waktu dia bekerja, dan kemudian pulang membawa nafkah halal untuk anak-anaknya. Saya saksi mata beliau tidak pernah berbuat di luar batas kewajaran. Karena itu, saya yakin Nak Ros adalah putri kandung Pak Pramono. Tidak ada yang berani menyela lagi. Saya sudah mengundang adik Pak Pram, yaitu Pak Darwin untuk menjadi wali pernikahan ini. Pak Basri kemudian memintaku bersiap untuk akad.
Undangan beliau minta disuguhkan makanan kecil sebelum menikmati hidangan utama. Para pekerja rumah langsung membagikan dengan berkeliling membawa nampan berisi aneka kue. Aku dan Mas Byakta juga diminta ambil 2, untuk mengganjal perut sebelum sarapan. 2 wanita berhijab dan berpenampilan cantik mengajakku ke dalam. Kata mereka untuk didandani. Mas Byakta juga. Tapi kami masuk ke kamar yang berbeda. Saya himbau Nggih, jangan lagi ada gosip tidak baik tentang menantu dan keluarga menantu saya. Setitik air mata haruku jatuh mendengar imbauan Pak Basri membela ibu. Ros juga yakin ibu benar. Ibu mana mungkin dulu mengantarku menikah dengan Mas Gito diwalikan Pak Lek Darwin. Andai merasa tidak yakin aku anak bapak. Meski dulu Pak Lek marah-marah dan menolak ibu berbagai cara memohon hingga Pak Lek datang saat itu. Ya, ibu pastilah kunci utama. Lebih tahu siapa lelaki yang menghamilinya. Bukan atas perkiraan, pandangan, dan penilaian orang lain. Aih, ngelamuni opo, dek manis? Kalau nggak suka Mas Adek bisa minta bapak batalkan pernikahan ini. Tiba-tiba Mas Byakta mencubit ujung hidungku. Membuat Simba pria sedikit meringis. Takut makeupku terhapus. Maaf yo, Mbak. Abisnya calon istriku nggak berkedip. Aku nggak niat mundur Mas. Kan udah jawab iya. Tapi Mas Byakta yakin suka sama aku? Aku kan Jan. Sekarang mulutku yang dibekapnya. Duh, Mas Bisma. Lipstiknya Mbak Ros nanti hilang. Protes Mbak tukang makeup khawatir. Iya maaf Mbak. Refleks gemasnya. Ya sudah Mas ke depan dulu dek. Sudah dipanggil siap-siap itu. Tak lama dari mic terdengar akad segera dimulai. Hari memang sudah menunjuk jam 8:25 menit. Berarti makeup ini tadi cuma 15 menit selesai. Aku mengenakan gamis dan hijab putih. Didandani natural dengan lipstik merah muda. Mas Byakta tadi mengenakan koko dan celana bahan putih. Pecinya juga warna sama. Sepertinya persiapan di rumah ini memang matang mau nikahkan kami mendadak. Di luar suara Mas Byakta lantang mengucap kabul. Ya Allah, dengan begitu mendadak hamba jadi istri seseorang lagi. Aku berdiri saat dijemput 2 wanita muda yang merupakan teman Mbak Salon ini. Mereka berdres putih. Langsung bantu menggamitku keluar. Sudah ada puluhan para pekerja rumah Pak Basri. Sebagianku kenal mereka ini yang tinggal di Terboyo. Mereka berderet di barisan di kiri kanan jalanku keluar. Mengangguk sopan dengan senyum segan. Duh, aku kok ya kayak ratu sehari beneran ini. Bro, suara terdengar agak ribut dari arah kursi duduk di sana. Kenapa itu? Tanyaku pada yang menggamit. Itu, oh kayak Kemak Tarse sama Mbak Nana pingsan. Aku melihat ke sana. 2 orang yang jatuh itu langsung membuat sibuk orang di sekitar mereka. Terdengar segera dibawa ke puskesmas. Acara terus berlanjut dengan suasana hikmat. Aku melangkah tegap dan tenang aku menuju tempat Mas Byakta. Senyumku tarik selebar mungkin. Gugup tadi sudah hilang. Sekarang berganti senang melihat sendiri keluarga mantan tak sanggup menghadapi kebahagiaan baruku ini. Mimpi apa tiba-tiba aku jadi menantu Juragan Basri? Teringat dulu saat mantan mak mertua marah. Pernah dia mengatai kalau aku lebih cocok jadi anak raja. Bisa santai. Banyak pembantunya yang bisa suruh ini itu. Alhamdulillah. Mungkin ini buah kalimat mantan mertua itu. Nah, sekarang Adinda akan membacakan cerita dari sudut pandang Gito. Keringat mengucur membasahi kausku. Antara rasa lelah, kesal juga tidak enak menolak. Kia, kia. Rambutku ditarik kiri kanan, dada ditendang. Punggungku pun terasa akan patah ditunggangi. Ayo jalan cepat, kuda. Kia, kia, kia. Tio, udah ya, Om capek. Napasku ngos-ngosan. Ada setengah jam sudah diperlakukan tidak karuan oleh anak 5 tahun ini. Masa Om gak kuat sih? Payah. Pokoknya jalan. Ayo kuda. Jalan. Astaga, kaki kecilnya makin kuat menendang dadaku. Punggungku juga dihentak-hentak bokongnya. Ah! Kujatuhkan badan ke lantai.
Tengkurap penuh. Kuda ini mati tertembak. Tio, Aku berpura jatuh lemas dan menutup mata. Payah. Om Gito bencong. Kayak cewek. Astaga naga, dapat dari mana dia kata-kata itu? Hehe. Om Gito napa Tio? Terdengar tawa renyah perempuan. Selamat. Dia sudah datang. Aku langsung bangun. Mama. Tio menyambut mamanya. Om Gito kenapa? Pasti kecapean jagain Tio ya? Dek Nindya mana? Kali ini kehadiran Indah sungguh melegakan. Aku jatuhkan tubuh di sofa sembari menyeka keringat. Adek bobok mam. Mama bawa apa? Ada mainan? Ada makanan? Ada dong. Ini buat Tio semua. Bawa sana. Biar Om Gito istirahat. Selamat. Aku pindah ke sofa tepat di bawah pendingin ruangan. Sejuk. Sampai mandi keringat Mas Gi. Maaf ya. Tio memang anaknya aktif banget. Siapapun yang jaga pasti kewalahan. Indah duduk di sebelahku. Mengusap keringatku dengan tisu. Ini hari Minggu. Pengasuh dua anak itu libur. Kebetulan Indah terlanjur mengiyakan bertemu klien yang mendesak ada yang ingin dibahas. Makanya minta aku jaga anak-anaknya. 2 jam saja tapi serasa 2 abad tersiksa. Untung satunya ku buat tidur. Oh, nggak apa-apa Ndah. Kusap lengannya yang berkulit halus. Oh ya, gimana tadi hasil ketemuannya? Wajah Indah sumringah. Matanya berbinar. Alhamdulillah bapak itu langsung ambil 1 unit. Besok minta mulai urus berkas. Wah, gede tuh komisinya. Aku menegakkan duduk. Rasa lelah hilang dengar berita gembira ini. Kamu memang hebat Ndah. Meski aku tiru, sampai sekarang belum berhasil ngikuti trik kamu. Indah mengusap pipiku, bersuara manja. Mas Gi sudah berusaha. Dapat 3 pembeli selama 4 bulan ini juga bukan hasil buruk loh. Semangat dong. Indah mencium pipiku 2 kali. Tapi aku kalah jauh sama kamu. Aku malu Ndah. Indah langsung cemberut. Duduknya makin menempel. Mas Gi yang gini nih bikin aku males. Bukankah kita mau hubungan ini serius? Kalau memang kita serius ya penghasilanku dan penghasilanmu jadi penghasilan kita. Mas, sama aja. Semua hasil ini buat masa depan kita. Masalahnya itu, Ndah. Sorry, aku makin ragu meneruskan hubungan ini. Menghadapi 2 anakmu dalam beberapa jam saja aku nyaris mau bunuh diri saking kesalnya. Apalagi kalau kita tinggal serumah? Aduh Gusti. Hidupku kayaknya nggak bakal bisa tenang nikah sama dia ini. Kecuali, 2 anak itu jauh dari kami. Sekarang aku sudah di kos. Masih di kos milik Pardi karena meski sudah ada hasil aku harus ngirit untuk tabungan masa depan. Buat mak saja aku cuma kirim 500.000 sebulan. Biar saja dianggap egois. Aku tidak mau kalah dari Ros yang dekat dengan lelaki lebih mapan. Aku harus bisa buktikan kalau aku juga nggak kalah mapan suatu hari nanti. Alasan itu juga awalnya aku gencar mendekati Indah. Wanita yang ternyata menaruh hati padaku itu langsung menerima ungkapan perasaanku. Bahkan dia yang menghidupiku di saat terpuruk. Usai menyadari Ros memiliki pria idaman lain saat itu. Utang pada Pardi, uang kos, uang makan, hingga jalan-jalan malam untuk menenangkan otakku di saat stres datang. Semua dikeluarkan oleh Indah, sukarela. Demi cinta. Kata Indah dia memang jatuh cinta dalam padaku sejak dia SMA. Getaran ponsel mengalihkan perhatianku. Telepon dari nomor Mak. Ya Mak. Ini Bapak. Makmu lagi sakit. Tapi maksa telepon minta bicara sama kamu. Bisa, tuh. Bisa Pak. Aku di kos saja ini. Detik kemudian suara Mak terdengar. Gitu. Ya Mak. Mak sakit apa? Ku speaker suara. Pindah ke depan kamar dan menyalakan rokok. Kapan kamu pulang? Mak rindu. Kalau Mak bicara begini biasanya pasti ada mau tersembunyi. Belum bisa. Mak, masih sibuk kerja.
Kalau bisa secepatnya bawa Indah juga. Biar hubungan kalian diresmikan. Benar kan? Ujung-ujungnya bahas hubunganku dengan Indah. Kami masih senang pacaran dulu, Mak. Belum mau nikah. Hah, malasnya aku bersuara. Apalagi ingat dua anak Indah nakalnya minta ampun. Tulangku mendadak terasa rontok dibuat mereka. Mak mengaduh. Mengeluh sakit kepalanya makin bertambah dengar jawabanku. Kapan lagi Nagito? Mak ini belum tentu umur panjang. Mak mau kalau bisa sesegera mungkin kalian nikah. Mumpung masih sehat. Insya Allah Mak tetap sehat dan panjang umur. Gitu doakan. Udah Mak jangan banyak pikiran. Bukan begitu. Kamu Mbokya denger Mak dulu. Indah itu baik. Ya, aku tahu Indah memang baik. Indah juga kerjanya sudah mapan. Kata Pardi dia sudah punya rumah sendiri, mobil sendiri dan sekarang bangun kontrakan juga. Kapan lagi kamu dapat istri yang sempurna begitu toh? Mak takut lama-lama Indah malah pilih orang lain. Lebih baik cepat-cepat kamu ikat dia. Entarlah Gito pikirkan dulu. Kuisap kuat-kuat sisa kretek ini. Mematikan. Dan menyalakan satu lagi. Rokok dan kopi sekarang jadi teman akrabku saat sendiri. Kata Indah karena dua itu aku kelihatan kusam dan lebih tua. Hah, pengaruhkah apa yang masuk ke tubuhku dengan penampilan? Siapa peduli? Aku sedang membuang sisa-sisa sakit hatiku pada perempuan berbibir kecil itu. Ros, apa kabar kamu sekarang? Pagi ini. Sialan. Dari posisi tengkurap aku terlonjak duduk. Depan boserku basah. Hah, kukira semalam cuma mimpi. Siapa kira bayangan Ros nyata bersamaku sampai sebasah ini. Sial-sial, duda ini rupanya kesepian. Hingga bunga tidur saja jadi penghangat malamnya. Aku bangun dengan mulut meringis jijik. Berapa kali keluar? Entah 2 atau 3. Rasanya pertemuan penuh kerinduan kami sangatlah panas. Aku segera mandi basah. Sebelum ke kantor, sambil sarapan kopi ku telusuri kontak Amel. Pura-pura tanya kabar di Genuk. Siapa tahu sedikit ada bahasan tentang si bibir mungil. Jujur, hatiku baru merasa serindu ini. Sampai lupa benci yang kutanam sebelum-sebelumnya. Assalamualaikum, Mas Gito? Tumben telpon pagi-pagi. Ada apa Mas? Suara Amel seperti biasa. Syukurlah masih ramah. Waalaikumsalam Mel. Maaf ganggu. Apa kabar nih di Genuk? Baik Mas. Kayak biasa aja. Amel sepertinya sedang sibuk. Ada suara ibunya minta dia pindahkan ayam goreng ke wadah. Lagi sibuk ya? Maaf ganggu. Ujarku tak nyaman. Langsung ke pokok aja lah. Sekalian malu daripada penasaran akut. Mel. Aku telpon sebenarnya mau tanya temanmu itu. Apa kabar dia sekarang? Temanku? Temanku siapa Mas? Bentar ya. Ada yang beli? Iya. Sementara beberapa menit Amel melayani pembeli aku memotong kuku kaki yang sudah panjang. Pantas beberapa hari ini pakai sepatu rasanya agak sakit. Ya halo, Mas Gito. Sampai mana tadi? Oh itu, Mel. Apa kabarnya temanmu? Itu, maksudku mantan. Ya, mantan istriku. Oh, Mas Gito nanya Ros. Bilang kek dari tadi. Hi canda Mas. Ros alhamdulillah sehat bahagia. Mas pasti sudah dengar Ros nikah sama anaknya Pak Basri. Hah? Anak juragan Basri? Bukannya dia sama? Yang digosipin sama Ros itu Mas Bisma Biakta anak juragan. Mereka sudah nikah Mas. Lagi persiapan resepsi aja. Rasanya otakku mendadak blank. Benarkah? Lucu sekali dunia. Lepas dari Kuros malah dapat anak juragan. Kok bisa? Bagus juga sih Mas Gito telepon ke aku jadinya clearkan tentang yang dulu-dulu. Aku harap jangan ganggu bahagia Ros lagi. Ya Mas. Jangan juga Mbak Nana bayarin si Nunuk ngintai Ros lagi. Kami tahu kok, Mas Bagas bilang. Mak sama Mbak Nana suruh ngintai Ros. Ros sampai sempat luka dilempari batu.
Dada makin tergemap mendengar itu. Mak sama Mbak Nana bikin ulah juga. Udah deh jangan pada ribut lagi. Pokoknya, biarin Ros bahagia. Mas Gito juga cari bahagianya di situ. Bahagia masing-masing, ya kan? Amel malah menasihati. Iya kamu betul Mel. Terima kasih sudah angkat teleponku. Sudah dulu. Oke Mas Gito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahuku terkulai lemah. Ros menikah dengan anak juragan Basri. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.